Baru-baru ini ada banyak rangkaian peristiwa yang terjadi, sesuatu yang concerning banget teman-teman, sesuatu yang cukup sensitif untuk kita bahas. Teman-teman yang ada suicidal thought, Lu pernah ada di posisi itu? ternyata suicidal thought itu ada loh. Maksudnya nggak hilang walaupun kau sudah terima Yesus, bertobat. Kenapa Ya. kita bisa mikirin tentang mengakhiri hidup? Ini dari pengalaman pribadi ya. Ketika aku ketemu satu anak, dia bilang ketika dia coba minum, dia berdoa Jul. Dia bilang, Tuhan aku nggak kuat, forgive. Ini kan masalahnya itu ada di hati. Perasaan itu tuh muncul. Dia lagi cerita, kok gue muncul gini? Lu nggak boleh, lu nggak ada itu, lu nggak hargai, lu pengecut gitu kan. Justru harus ditanya kenapa, kejadiannya apa, kenapa lu bisa, apa yang kira-kira sekarang buat kamu lebih menerima keadaan itu sehingga kamu tidak melakukan itu. What should I do yang bisa sedikit nenangin kamu? You are loved gitu. Iya. Tuhan mencintai kita gitu. Gue pernah bilang gini, lu rasa hidup lu gelap, lu rasa sekeliling gelap, karena mungkin lu lilinnya. Teman-teman semua, warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan hari ini teman-teman, seperti biasa kita kedatangan teman super spesial. Dia tidak lagi asing, dia pendekar, dia dahsyat, dan dia sangat berbahaya. Teman-teman please welcome Ko Johan Nugroho. Halo teman-teman. Halo-halonya kasih dong. Halo. Hai teman, Gila. kok pendekar? Abis itu tadi gue mau ngomongnya pendeta, jadi pendekar gitu. Nggak pendeta. Kok lu udah gak asing lagi buat teman-teman yang lagi nonton. Gua rasa teman-teman juga udah tahu siapa sih sosok Ko Johan. Lu udah muncul. Lu tau gak ini lu keberapa kali muncul? Lumayan lah, belum Wih. 10 lah. Belum 10, Belum 10, tapi gue yakin ini di atas 5. Di atas. Jadi ini di atas mungkin 5. pertemuan ke-6 kita. Pertemuan ke-6. Dan lu bayangin 6-6-nya semua itu mendadak. Serius. bukan sesuatu yang kayak kita rencana syuting 1 bulan lagi ya, 1 bulan lagi ya, enggak. Kurang dari 3 hari. Jul, ini ada ini, ayo kita bahas. Lu bisa nggak? Oke, ayo gas gitu. Random banget lah ya. Random banget. Kok Random mungkin lu boleh cerita dikit kok. Lu sekarang pelayanan di mana? Mungkin supaya teman-teman yang baru pertama kali nonton tahu. Aku sekarang melayani tetap di Sing. Sing. Nyanyi bukan? Ya, ibadah kontemporer-nya di Iya. GKI Puri Indah ya. Iya. Tetap Vestige, tetap udah pernah datang kan? Yes, betul. Gue kan? pernah datang Ya. Vestige Community oleh Ya. teman kita tercinta yang keren banget waktu itu. Aku lagi juga jadi coach di LGF Church. Nanti gue taruh. Tahun ini juga ini apa? Gue ngajar teologi. STT Soteria. Gue ngajar embodiment. Wih. Oh beneran? Satu semester. Jadi Oh, ada itu- ekstrakurikuler, gue ajar embodiment 1 semester. Oh my god, lu beneran jadi dosen. Oh, dosen. selamat. Gue lupa mention Bapak yang di Embodiment Indonesia, Enggak saudara-saudara. lah. Kalau tapi hari ini Enggak bahas embodiment. nggak bahas embodiment ya, nggak hari ini. Tapi hari ini pembicaraan kita tadi gue sempat mention ya, kita tuh hari ini ngobrol karena Ko Johan tiba-tiba chat gue. Iya. Terus di saat yang sama gue juga punya keresahan yang sama karena ini cukup sensitif untuk kita bahas. Sesuatu yang concerning banget teman-teman, sesuatu yang sebenarnya kalau boleh dan kalau bisa kita nggak mau bahas. Tapi karena baru-baru ini ada banyak rangkaian peristiwa yang terjadi, gue rasa kita butuh konten ini untuk kita bahas gitu. Waktu itu Ko Johan mention tentang bunuh. Iya. Makanya lu tadi awalnya doanya sungguh-sungguh loh bro. Biasanya kayak gitu loh. Bukan gak sungguh-sungguh. Maksudnya tadi lu bener-bener Abisnya gue udah kayak pendeta. Ya, kita semua kan hamba Tuhan. Nggak bisa, gue takut. Ini menurut gue Iya, topik iya. yang sesuatu banget gitu. Iya ya. Takut diomongin juga ya. Iya, maksud gue ini tentang lu mengakhiri hidup lu yang tanda kutip harusnya hidup menjadi sesuatu yang berharga gitu. Iya nggak sih kok? Ya. Gimana sih? Maksudnya gimana gitu? Gimana? Kenapa? Gue akan mulai dari awal kali ya. Heeh. Kenapa sejak awal tuh orang bisa memikirkan tentang yang namanya bunuh? Maksud gue di film-film kita tau lah bunuh diri kan supaya lu menjaga kehormatan. Iya. Bunuh diri misalkan supaya lu nggak ketahuan informasi dari musuh-musuh. Ini kalau kita ngomongin konteks fiksi, Iya. konteks peperangan dan Iya. sebagainya. Ada cultural philosophy Yes. kayak di Jepang kalau masalah dignity kehormatan ya. Iya, gitu. iya. Shame juga deket di situ yang kita Betul bahas yang kita lalu, bahas gitu waktu kan. itu. Cuman kan ini kita lagi ngomongin tentang umur-umur Iya, 20 something gitu. betul. Umur-umur teman-teman yang mungkin masih dalam studi, Iya. usia produktif sudah memikirkan tentang yang namanya bunuh diri. Tapi memang ada sedikit perbedaan ya, karena aku pernah ngajar anak SD.
Tahun 2008. Oke. Gue ngajar anak SD. Udah lama banget ya. Udah lama banget. Itu 2008. Udah Tapi nikah zaman kali gue dia. agak susah. Walaupun gue ada pengalaman-pengalaman keinginan itu, tapi itu tidak semasif sekarang. Karena sekarang sosial media dan segala macamnya. Kalau di zaman gue, filmnya itu begitu keluarganya nggak bahagia segala macam, anaknya lari dari rumah. Kalau di zaman saya tahu film Ari Anggara tuh, anaknya nggak ngerasa disayang orang tuanya, dia mandi supaya sakit badannya akhirnya meninggal di film itu. Ya itu mungkin zaman saya, anak sekarang nggak tahu. Tapi mayoritas begitu ada masalah pikirannya lari dari rumah. Tapi waktu 2008 gue tanya ke anak-anak, kalau lu ngerasa nggak disayang, kalau lu ngerasa papa mama ribut terus, kalau ngerasa di rumah nggak punya siapa-apa, lu kepikir apa? Sekitar seluruh anak satu sekolah itu mungkin kelas 4 sampai kelas 6 mereka teriak bunuh diri. Dan gue yakin nggak diajarin orang tuanya, nggak diajarin sekolah, tapi itu kok nempel. Itu menjadi sebuah wah. Berarti mereka sudah sering lihat tuh ada masalah sedikit bunuh diri. Sama kalau di iklan kan mobil bagus, ya cowok wanita cantik jadi mobil bagus. Nah itu kayak langsung connectionnya. Kalau aku dulu kan masalah lari dari rumah, masalah keluar dari rumah, ninggalin rumah. Kalau ini masalah bunuh diri. Jadi langsung cepet ketika kena emosinya, nggak pakai mikir, langsung disejajarkan. Mungkin itu pengaruh media ada sebetulnya. Anak kelas 4 sampai 6 nih, 2008 konteksnya. 2008. Ini 2024 dan masih terjadi sampai hari masih ini. Masih terjadi, kita dengar juga kan, itu menyedihkan sekali. Dan saya memang juga banyak ketemu teman-teman yang ada, kalau kita pakai nama suicidal thought, pikiran untuk bunuh diri. Lu pernah ada di posisi itu? Pertanyaan gue kelewatan kan dia. langsung nembak. Lu pernah ada di posisi itu? Pernah. Biasa ya. Makanya aku sangat concern. Oh iya. Concern sama orang-orang yang punya suicidal thought. Nah, buat teman-teman yang punya suicidal thought, sebenarnya apa yang kita pikirkan sih gitu? Maksud kenapa kita bisa mikirin tentang mengakhiri hidup gitu lah? Ini dari pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dan juga ngobrol, melayani beberapa anak yang ngobrol sama saya. Jadi pengalaman pribadi itu saya pertama kali muncul SD. Walaupun filmnya kayak gitu, tapi perasaan merasa waktu itu kan memang papa mama sibuk kerja gitu kan, jadi nggak ada communication segala macam, jadi saya main sendiri segala macam, nonton film. Waktu lihat film itu pengaruh ya. Waktu lihat film, kok ada mati terus rohnya keluar dari tubuh gitu kan. Iya kan? Wah, anak kecil SD, kalau meninggal rohnya keluar dari tubuh. Gue pikir, terus tapi di situ ada satu pertanyaan, sebetulnya papa mama gue sayang gue nggak? Ada suatu question. Sebetulnya aku itu disayang nggak? Karena kan banyak sendirian. Jadi gue nggak sebawel ini dulu, diem banget katanya. Nah, ketika itu gue ambil pisau, karena lihat film itu gue pengen coba. Kan di film itu ada disayat nih nadinya. Dan ketika itu kepikir, nanti aku bisa keluar dari tubuhku, aku ngelihat papa mamaku nangis nggak? Astaga. Ini kan sebetulnya sudah saya tidak sehat sebetulnya. Iya, tapi gue nge-relate gitu. Maksudnya aku disayang nggak? Di bagian lo lihat, kalau di media ya, kita ngomongin media barusan, lo lihat ada satu kayak roh lo keluar, lo kan kayak gue kayak gitu juga gitu kali ya. Iya. Jadi gue keluar terus kira-kira papa mama gue nangis nggak? Kalau nangis, kehilangan itu kan rasa sayang. Berarti kan di situ sebetulnya aku sedang bertanya, apakah aku disayang? Jadi aku percaya bahwa suicidal thought itu berkaitan dengan keberhargaan, kepercayaan bahwa kita dicintai atau tidak dicintai. Atau juga ada yang lain ya. Ada yang lain karena udah gak mampu lagi menahan sesuatu yang berat. Makanya ada seorang filosof juga bilang, orang yang suicidal itu sebetulnya masih punya pengharapan. Tapi dia berharap hidupnya gak seberat itu setelah ini. Itu setahu Blaise Pascal kalau gak salah. Maka dia pengen, udah gak kuat. Aku berharap ketika aku melakukan ini, aku lebih oke setelah ini. Berarti udah ada yang benar-benar udah nggak kuat, terlalu berat, ada yang perasaan nggak dicintai, ya. Itu pengalaman pertamaku. Aku ada 3 kali momen dalam hidup. Ternyata Blaise Pascal nggak cuma tentang kekosongan ya, hebat juga doi. Cuma yang kita tahu selama ini tentang kekosongan doang. Tapi kegagalan juga termaksud bagian dari penolakan, merasa tidak dicintai, kegagalan, mengecewakan orang yang dicintai. Jadi entah kenapa gue sama adik gue juga ada. Jadi adik gue sih lebih nekat. Gue sempat muncul, tapi kan waktu dulu nggak punya temen cerita karena Asian culture, Chinese culture masa ngomong gue mau gini kan. Iya. Jadi gue 3 kali itu bener-bener simpen sendiri, nggak cerita.
orang. Wow. Untung aja. Kenapa nggak jadi? Waktu pertama Bukan nggak jadi karena gue kerasa sakitnya. Oh iya. masih SD sakit. Yang kedua seingatku waktu 2 itu patah hati. Oh. Patah hati itu Sering ya. Patah hati itu gue masih ingat itu di Surabaya. Gue ada perempatan jalan yang gede. Gue tutup mata, gue gas mobil gue kenceng, motor gue kenceng. Ih, seru banget, gue kebayangin itu ngilu banget. Dan itu gue udah ready lah, udah capek, udah merasa penolakan, merasa nggak ada harapan. Tapi di tengah jalan itu kayak ada suara di hati, stop. Di situ gue ke samping. Wow. Ternyata itu gue udah dalam tanda kutip gue udah lahir baru, gue udah bertobat, gue udah melayani, bukan sebagai hamba Tuhan. Itu ada. Jadi ternyata itu sesuatu yang ada. Yang terakhir di sekolah Alkitab. Oh. ini unik nih. Gue baru tadi gue mau kayak ngerasa kekosongan gitu ya. Kayak kosong, empty. Gue udah sekolah menjawab panggilan Tuhan, gue udah melayani. Waktu itu sempat waktu naik motor di atas jembatan situ. Mana ya? Itu lah pokoknya. Yang Tanah Abang, penting gitu. Oh, flyover Tanah Abang. Tanah Abang gue lemparin aja ya. Jadi ternyata suicidal thought itu ada loh. Maksudnya nggak hilang walaupun engkau sudah terima Yesus, bertobat. Untuk beberapa orang, nggak semua orang ada. Iya. Tapi jangan berpikir juga orang yang nggak punya suicidal thought tahu-tahu, oh gue nggak bakal. Jangan berpikir juga, karena gue baru ketemu teman juga. Dia seumur hidup nggak pernah kepikir, tapi baru kali ini setelah pengalaman diri yang berat, dia baru datang. Ternyata gue nggak pernah kebayang mengakhiri hidup, tapi gue tahu-tahu bisa ada lebih enak dengan beban berat ini, gue pergi. Lah itu bagusnya justru dia bisa cerita sama gue. Emang gue juga ngerasa banyak di beberapa tempat nih, mungkin teman-teman ini bisa di share juga kan, ada ya. Emang orang-orang yang tergerak hatinya untuk membantu orang-orang yang punya suicidal thoughts. Ada organisasi-organisasinya, bahkan di Amerika kita tahu ada yang call centernya. Kalau lu lagi mikir, lu telepon. Betul. Apapun yang terjadi, lu jangan sampai melakukan. Lu mikirin, oke, titik sampai sana, lu telepon. Iya. Ada. Kemarin aku coba cari kan di Google kan ada berita-berita itu, aku cari langsung muncul loh, ada nomor yang harus dihubungin dan segala macam. Di berita-berita itu that's good ya. That's good itu. Ya, mungkin gue bisa taruh beberapa gitu di sini yang gue bisa ketemu. Maksudku mungkin pada akhirnya sebenarnya kita cuma butuh sesuatu untuk kita omongin gak sih? Jadi nggak cuma karena mentok gitu. Ya, dari pengalaman aku kan juga di counseling ya. Suicidal thought itu ada, dan itu memang ternyata ketika aku dites di kampus tercinta saya, STT Reform, itu kebetulan kalau mahasiswa masuk itu dites. Iya. Ternyata waktu dites memang ketemu ada depresi. Ketemu juga katanya punya kemampuan untuk menggerakkan massa. Keren banget. Gue pikir ada kemampuan menggerakkan barang gitu. Gue masih suka deh. Menggerakkan massa ya. Jadi kan bahaya tuh kalau depresif menggerakkan massa. Keren. Makanya gue diwajibin terapi di STT Reform. Dan gue bersyukur. Pertama gue kesel sih, gila. Gue disuruh terapi, emang gue gila apa? Gue normal-normal aja, tapi gue wajib kalau mau diterima. Tapi gue bersyukur itu cukup membantu. Dan memang dan ada suicidal katanya. Depresif itu kan bisa menuju ke sana. Nah, di situ justru keterbukaan itu menolong. Ternyata keterbukaan, dan ketika kita terbuka ada orang yang juga bisa accept kita. Di situ ketika kita berat, kita tahu ketika pikiran itu ada, kita bisa tahu ngomong orang itu benar-benar reduce. Iya. Terbuka tuh dalam arti menceritakan masalah. Contohnya ya, kadang-kadang saya ketemu teman-teman yang juga udah pelayanan, tahu-tahu bisa itu muncul gitu loh. Tapi kalau dia tahu-tahu teman saya, dia gue tahu-tahu gila lu, gue pikiran gini, lu gini-gini. Nah, begitu dia udah keluar, dia sedikit. Saya cuma bilang, gila juga lu ya, lu punya keluarga, hati-hati lu gitu. Iya lu, makanya udah keluarga juga gue pikir, gue bisa kepikirin. Nah, di situ kita bisa ngobrol, kita bisa cerita, dan tahu ada teman yang nggak judge kita, yang juga punya suicidal thought juga, yang bisa tahu. Gue tahu teman gue nggak judge gue, teman gue sama-sama juga struggle, yang suatu hari gantian dia yang cerita ke gue. Oh ya, nice ya, bagus. Iya, pas lu ngomong soal teman, gue kadang kebayang gitu. Maksudnya pembicaraan, misalkan gue nih tiba-tiba datang ke teman gue bilang, kenapa sih hidup berat?
gue pengen bunuh diri ah. Terus kan pasti dikatain dulu dong pertama respon Nggak pertama. boleh lu, masuk. Ih, gila lu ya, ngapain bunuh diri gitu-gitu. Kamu nggak menghargai anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Oh, itu kan salah satunya. Hidup itu pemberian tuh, bertobat loh Jul. Iya. Misalkan kayak gitu gitu loh. Mungkin sebenarnya itu jadi respon pertama yang tepat nggak? Ketika lo ada teman gitu, teman, keluarga, siapapun, bahkan orang asing tiba-tiba datang, gue mau bunuh diri, gue mau mengakhiri hidup gue. Sebetulnya memang ada sesuatu ya. Biasanya yang paling serem adalah orang-orang yang nggak ngomong itu Jul. Oh, nggak ngomong itu. Karena makanya banyak terkejut. Karena saya juga menangani beberapa teman-teman yang keluarganya dalam tanda kutip berhasil, dan mereka nggak expect. Karena kalau masih ngomong berarti masih ada dia mau cerita. Kalau yang udah ngomong itu dangerous. Tapi memang ketika ada teman kita yang ngomong, ketika respon kita tidak oke, saya kasih contoh, ada yang cerita, atau dia marah loh. Kamu tuh tidak menghargai hidup, jangan jadi pengecut dalam hidup. wow. Wah, itu menyakitkan bagi saya. Lu nggak nyalani hidup gua, lu nggak tahu bahwa ini kan masalahnya itu ada di hati. Dia juga nggak mau kalau itu nggak ada. Perasaan itu tuh muncul, dia lagi cerita, kok gue muncul gini? Lu nggak boleh, lu nggak ada itu, lu nggak hargai, lu pengecut gitu kan? Justru harus ditanya kenapa, kejadiannya apa, kenapa lu bisa? Aku juga pernah lo di sini. Apa yang kira-kira sekarang buat kamu lebih untuk menghalangi itu, yang membuat kamu lebih bisa terima? Maksudnya menerima keadaan itu sehingga kamu tidak melakukan itu. What should I do yang bisa sedikit nenangin kamu untuk buat kamu bisa lebih slow down. Kadang-kadang cerita bisa lebih slow down. Terus kita mungkin kadang-kadang bisa buka ini ya loh. Kadang-kadang kepikiran loh family kamu gitu. Family kamu pasti kalau sampai kamu melakukan itu juga ini ya apa? Terbeban, sedih, karena kehilangan. Karena saya mengalami. Jadi mengalami ketika salah satu keluarga kamu mencoba itu, wah, itu perasaan bersalah itu besar banget. Besar banget. Perasaan bersalah dari keluarga. Bersalah. Dan ngelihat papa mama. Jujur, hal yang paling berat saya waktu saya suicidal, saya nggak kepikiran mereka gitu loh. Saya nggak kepikiran adik saya nggak kepikiran papa mama saya. Tapi ketika adik saya coba, saya lihat wajah mama saya Jul. Wow. Saya lihat bagaimana mereka luka. Karena cinta yang begitu besar, tahu-tahu lihat anaknya harus di rumah sakit. Untung tertolong. Dan saya lihat hati saya. Dan bagaimana akhirnya saya bisa jaga dan ketakutan 3 hari di rumah sakit, tidur di kursi. Karena saya ketakutan kehilangan orang yang paling saya cintai. Merasa bersalah dan merasa tidak menjadi seorang kakak yang baik, padahal saya seorang hamba Tuhan. Iya benar. Jadi apa ya, judgement itu gimana nih keluarganya, hamba Tuhan adiknya ini nggak jadi berkat. Udah nggak penting lagi. Gila. Tapi gue lihat teman-teman yang datang, coba nggak banyak ngomong, cuma pegang pundak, ikut sedih, more than enough. Wow. Sorry. Gue merasakan emosi, gue merasakan keindahan kok, dan gue percaya banyak teman-teman di luar sana pun mengalami hal yang sama, mungkin ya mengalami hal yang sama. Membutuhkan bantuan, membutuhkan kehadiran. Gue denger permasalahan ini bukan pertama kali Hello God bahas. Maksud gue bukan pertama kali kita ngomongin gitu, tapi kejadiannya terus kejadian gitu. Orang-orang kadang kita teman-teman, bahkan gue sendiri, kita pun nggak menyadari kalau kita seberharga itu kadang di mata mungkin orang-orang, di mata Tuhan. Tapi kan ada banyak orang-orang, tadi lu sempat mention kalau mereka menjalani hidup merasa tidak dihargai. Iya, tidak dihargai, tidak diterima, berat, nggak kuat lagi, nggak dicintai. Buat mereka-mereka yang merasa seperti itu, kita harus ngapain gitu? Dan kamu nggak tahu Jul, ketika aku ketemu satu anak, dia bilang ketika dia coba minum, dia berdoa Jul. Dia bilang, Tuhan aku gak kuat, forgive.
Jadi dia udah nggak kuat, dia ambil baygon, dia berdoa, Tuhan aku udah nggak kuat lagi jalanin hidup. Dan dia minum itu, dan ketika ada suara lagi keluar minta tolong, dan untungnya dia ikut, dia keluar dan ada orang yang selamatin. Jadi mereka juga orang yang bergumul dan butuh orang bercerita. Bagi saya ya. Walaupun ada anak juga yang bilang, Jul, iya lu mikirin lah, kadang-kadang keluargamu pasti sedih gini. Kan saya juga ada dengerin anak sharing, iya lu saking beratnya hidup sampai gue mau hidup atau enggak mikirin keluarga gue gitu. Iya. Iya benar. Ada sampai dia udah capeknya, bahkan gue ketika mau itu ya. Mungkin ini nanti didengerin ada catatan karena ini kan sesuatu yang sensitif banget ya. Iya. Jadi itu sebetulnya. Gue kayak maksud gue nggak semua orang tuh mengalami gitu, nggak semua orang mengetahui perasaannya, tapi ada orang-orang yang mengalami itu, merasakan itu, ada atau belum juga, Jun. Atau belum juga. Oh gimana? Karena saya ketemu beberapa anak yang tidak pernah ada kamus di dalam otaknya untuk mengakhiri hidup. Terus akhirnya dia dan di dalam satu kondisi tertentu tahu-tahu itu it's happen, dan itu mengejutkan dia juga. Maka sebetulnya kalau bagi saya, ketika kita jadi manusia, kita perlu awareness bahwa ketika itu ada, kita bisa ada, ya. Makanya kalau orang yang suicidal thought, ada konselor saya bilang mungkin nggak akan hilang seumur hidup, tapi kamu tahu ketika itu muncul, kamu tahu cari siapa, kamu tahu temenmu siapa. Lah yang justru bahaya kan ketika dia nggak pernah muncul tahu-tahu dia nggak kepikir, gue nggak bahkan kepikir. Pengecut sekali yang bunuh diri, tahu-tahu ketika dia berat, dia nggak biasa cerita, it's happen. Nah itu jadi sebetulnya sebuah kesadaran, dan ketika itu muncul, itu bagian dari sebuah perjalanan yang lu bisa cari orang yang mungkin ready untuk kamu bercerita di dalam kerentananmu itu. Iya, itu satu stigma juga ya kok. Maksud gue stigma yang lu melihat orang-orang yang mengakhiri hidup sebagai orang-orang yang tanda kutip ya gagal, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang kayak kok lu nggak berani ngadepin masalah lu, padahal mereka orang-orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan dan tidak ada yang membantu, yang nggak mendapatkan kesembuhan itu akhirnya. Di Mazmur kan juga ada orang yang juga sudah nabi, siapa ya, aku agak lupa, yang mau mati aja gitu segala macam, kan ada. Itu sebetulnya kan udah kalau dipakai bahasa psikologi depresif kan ya, si Elia. Itu lagi digaungkan sekali baru-baru ini Elia dan mental health-nya. Gue nggak ngerti itu Elia sebenarnya beneran mental health atau enggak. Cuma maksudnya Elia kan sempat disebut tentang dia yang mengalami kondisi depresi dan sebagainya, pengen mati aja Tuhan, terus akhirnya di dalam kesendirian dia nggak jadi, dan bahkan Tuhan ada di dalam. Iya, bahkan di tengah kesendirian aja Tuhan tuh Tuhan tuh muncul, Tuhan hadir ya. Tuhan hadir di dalam kehadiran yang gue mendorong teman-teman buat yang mungkin saat ini lagi memikirkan suicidal thoughts, cari bantuan gitu. Mungkin kalau teman-teman lagi di dalam pemikiran itu, buka YouTube, mencari cara untuk mengakhiri hidup. Anak sekarang buka video ini. Mereka, waktu aku tanya, mereka cari YouTube cara yang paling cepat, cara yang tidak menyakitkan. Aduh, serem banget ya. Karena itu bukan YouTube ya, mungkin di googling aja, itu muncul sebetulnya. Makanya begitu kadang-kadang pelayanan anak muda, saya sering tanya, kamu pernah ada nggak pikiran seperti itu? Nah, di situ justru ruang kita, Kojo juga pernah ada gini. Di situ jadi ruang kita untuk bisa ngobrol. Iya. Kalau gitu nanti tolong itu kita tulis judulnya cara mengakhiri hidup paling cepat, terus tahu-tahu pas mereka ngeklik telepon nomor ini, hidup Anda berharga, jangan akhiri. Jangan kita akhiri. cari pertolongan. Cari pertolongan, ya ampun ya Tuhan. Tapi sebenarnya kita juga ada di posisi kita nggak tahu gitu, nggak tahu apa yang sedang terjadi dan kita pengen tahu. Cuman kalau teman-teman yang lagi bergumul nggak kasih tahu gitu, kadang mungkin susahnya di situ. Iya, ketidakbiasaan terbuka di dalam lingkungan kerohanian mungkin ya, gereja tentang hal ini kali ya. Oh iya. Perlu itu. Ini boleh nih. Apa yang gereja katakan tentang bunuh diri kok?
apa yang maksud gue dari tadi mikirin gitu, di firman Tuhan ada beberapa orang yang emang mengakhiri hidupnya. Saul, Yudas Iskariot yang paling terkenal. Makanya kadang gue juga mikir orang-orang menyalahkan Yudas Iskariot akan kebunuhan diri dia itu gitu. Iya. Jadi ini kita masuk di dalam transisi generasi yang berbeda ya. Generasi yang terbaru kan sebetulnya lebih open terhadap mental health. Iya. Bahkan ada tuduhan yang lama terlalu dilebay-lebayin gitu kan ya. Kadang-kadang posting-posting sengaja untuk mental health untuk dapat perhatian. Ada, itu realitas itu ada. Tapi yang benar-benar juga ada. Yang benar-benar struggle dengan dirinya, merasa tidak dicintai, pengen makari. Sedangkan orang tua memang dipaksa hidup dengan tidak ada isu-isu itu sebetulnya. Maka begitu berjumpa dengan generasi ini ada satu gap yang besar sebetulnya. Apalagi kalau gereja tradisional, yang bayangkan kamu di dalam gereja tradisional tahu-tahu kalau kamu punya anak yang mencoba seperti itu. Iya. Kira-kira kamu terbuka nggak sama Orang-orang. gereja? Atau kamu malu? Iya. Malu pasti jadi pilihan pertama. Malu, merasa bersalah. Sebetulnya kan yang paling berat kan kesedihan yang begitu dalam. Tapi ada sosial tekanan malu. Kalau malu kan berarti sesuatu yang sedang tidak sehat terjadi. Ketika ada orang yang sampai punya isu itu dan ketika itu terjadi di dalam struggle family-nya, dia tidak berani open up. Karena mungkin malu. Apalagi kalau sudah pelayanan, rajin beribadah. Bahkan hamba Tuhan. Ketika kita punya keluarga, ini sebetulnya yang kita perlu sebuah new culture. Mungkin tidak langsung, wah kita berarti harus umbar-umbaran buka di gereja. Tapi kita perlu menciptakan sebuah space yang safe. Jadi yang nggak safe space, space yang safe. Space yang safe. Gak apa-apa kok, udah 2-3 kali kayaknya dibahas di sini. Setiap orang yang ngomong safe space tuh ngaconya ke Brodoi. Place yang safe, yang mungkin tidak bisa public. Karena kita punya generation yang menakutkan juga langsung menjadi gereja, menjadi sebuah tempat yang terbuka dari tradisi yang tradisi. Kita perlu transition. Ada satu tempat sehingga kita menyediakan kalau ada orang yang punya isu itu bisa datang ke sini. Iya. Bisa ada pelayanan di sini. Makanya sebetulnya ini sedikit promosi ya. Di sini kita sekarang sudah ada grup terapi, Cul. Setiap tahun ada 2 batch, jadi 10 anak kumpul. Itu akan diterapi secara grup dan mereka biasa dengerin, dikasih ilmu-ilmu atau tentang psikologi, tentang apa, mereka saling bercerita, saling berbagi dan tidak boleh cerita. Istri saya masuk grup, saya nggak boleh dengar ceritanya, jadi hanya di grup itu selesai. Benar. Dan itu kita sudah jalan batch kedua, dan itu sangat mendapat berkat. Salah satu tempat yang safe. Gue percaya promosi bukan promosi, gue percaya itu satu tempat, satu kesempatan gitu teman-teman. Ada banyak banget. Betul. Tempat-tempat yang aman, ada banyak banget orang-orang baik yang tergerak, yang nggak punya kepentingan satupun, yang satu-satunya tujuan adalah untuk membantu teman-teman menyadari kalau kita semua tuh berharga. Dan semoga ini bisa terjadi juga untuk ke gereja-gereja lain. Ada satu serius dalam hal ini, ketika ada orang punya struggle, mereka bisa terbuka, mereka bisa melayani. Ketika mereka nggak mampu, mereka bisa refer ke counselor. Makanya di tempat kita itu, kalau dulu saya masih counseling. Walaupun saya cuma dasar-dasar konseling, saya makanya konseling, tapi karena terbuka saya merasa tidak mampu lagi. Karena kalau konseling itu kan harus telaten, biasanya harus dicatat progresnya. Habis cerita apa saya lupa kalau semakin banyak kan. Nah, biasanya saya cuma membukakan pentingnya konseling, pentingnya bercerita. Setelah 1-2 kali ketemu saya kirim ke counseling center. Dan saya bilang apa, lu cepat sembuh, nanti lu bisa jadi berkat buat teman-teman yang lain. Jadi sekarang banyak anak di gereja kami konseling pribadi. Bahkan ketika mau merit, saya minta mereka tes psikologinya, dites untuk kelihatan kemungkinan konfliknya apa, nanti bagaimana menangani. Saya minta ke profesional yang pegang. Dan itu juga untuk kami gereja tradisional Chinese Church itu juga aman, karena kalau kita serahkan ke counseling center itu privacy, karena ada ethicsnya. Iya, betul. Nggak boleh bocor. Betul. Karena itu bisa dituntut. Gue sebagai lulusan psikologi, gue bisa memverifikasi hal itu. Kita punya etika di dalam konseling, etika di dalam profesional kita sebagai seorang psikolog. Wih, padahal S1. Kemarin teman saya banyak saya kirim tuh. Michael Christian kan. Dia akan ada muncul di sini suatu saat di masa depan. Masa depan dia. Belum tayang ya. Belum tayang. Karena dia belum datang. Dia akan datang. Bro Michael dari Gading Konseling. Jadi kami bekerja sama dengan Michael, jadi saya kirimkan anak-anak ke sana dan beberapa
klien mereka yang sudah lebih oke butuh komunitas dikirimkan ke kita. Ya sekalian aja kita ngomong tempatnya Gading Counseling teman-teman gitu, teman-teman yang mungkin punya Betul. Pergumulan, punya sesuatu untuk yang ngerasa teman-teman kita butuh konseling atau teman-teman punya teman yang lagi butuh konseling, teman-teman bisa datang ke Ada tempat 3 ini. Jul mungkin. Ada 3. Hope Counseling Hope di daerah Tangerang, Gading Counseling daerah Kelapa Gading, Live Spring Counseling di daerah Tanjung Duren. Benar. Itu benar-benar Tiga-tiganya keren. Ada yang keempat nanti gue bikin baru. Hello God Counseling. Gak, belum ada ya, bercanda. Ya, jadi itu sih sebetulnya memberikan ruang yang aman ya untuk mereka bisa itu. Iya. Karena kadang kan kita nggak tahu apa yang ada di isi kepala orang. Kadang mungkin bagian kita adalah untuk mencari tahu, bersikap kritis, approach langsung. Gitu. Boleh tahu nggak Jul? Kamu pernah ada pikiran itu nggak? Keren nih. Gue jarang banget ditanya. Gue pernah, tapi gue kepikirannya cuma sebatas kayak, kalau udah cabut gitu. Apa yang terjadi ya, sama kayak lu, kayak rohnya tiba-tiba naik gitu misalkan. Cuman gue ingat tiba-tiba gara-gara lu nanya, gue pernah di satu kelompok kecil 2015 bulan Februari. Detail banget. Wow. Core memory banget tuh, jelek banget. 2015 gue punya kakak SMA gitu. Waktu itu zaman-zaman gue nggak punya teman di sekolah. Kayak gue pernah sharing deh, kalau teman-teman ingat. Pokoknya ada zaman-zaman gue ngerasa gue nggak punya teman di sekolah. Gue punya kakak, gue punya gereja. Terus di satu hari gue lagi nungguin teman-teman gue datang semua tuh. Gue tiba-tiba nanya, ada satu cewek gitu, lu pernah kepikiran bunuh diri gak? Kamu tanya gitu? Random. Kenapa? Gue gak tahu, random banget. Gue kayak ngerasa, lu pernah kepikiran gak rasanya bunuh diri gak? Dia jawab pernah. Oke. Terus gue jadi kepo dong, kenapa? Jadi kayak konseling mendadak. Jadi kayak gue yang nanya gitu. Terus habis itu, ya gak tahu, kayak waktu itu mikirnya penasaran aja sih, kayak kalau misalkan orang-orang bakal ini nggak reaksinya. Betul itu, orang-orang reaksinya bakal apa kalau gue udah nggak ada. Karena kadang-kadang ketika orang itu ada berpikir, orang lain suicide kadang-kadang berpikir, kalau gue nggak ada juga orang-orang nggak akan kenapa-kenapa. Oh wow, itu berat banget kok. Pasti nggak ada pengaruhnya, dunia juga kayak gini. Teman-teman gue juga mungkin gue nggak pentingnya itu, nggak signifikan, nggak penting, nggak akan ada pengaruhnya. Itu kadang-kadang keluar dari kata-kata itu. Benar. Dari hati gue yang terdalam, gue pernah bertanya, kalau misalkan Julius nggak ada gitu, orang-orang di sekeliling. Dan lu jawabannya apa waktu itu? Waktu itu ya, beda mungkin sekarang ya. Iya, waktu itu gue rasa nggak boleh. Mungkin gue mencintai diri sendiri, berhala jadinya. Cuma maksud gue pada saat itu yang gue pikirkan adalah nggak boleh. Tuhan sayang lu. Oke. Dan itu berlaku sama, ini anak SMA nih yang ngomong nih. Kalau yang sekarang mungkin gue terlalu menjuliuskan Julius gitu, jadi berhala gitu kan, canda. Cuma maksud gue pada saat itu anak SMA itu ngomong, Tuhan sayang lu nggak boleh. Dan di saat yang sama sebenarnya dia juga mikir kalau orang-orang di sekitarnya juga sayang gitu. Cuman berarti kan ada perasaan bahwa ada kok yang care sama gue. Dan kalau anak SMA yang nakal jelek itu bisa ngomong, itu maksud gue, Tuhan sayang lu, berarti Tuhan juga sayang sama teman-teman yang lagi nonton semua gitu. Cuma memang kadang-kadang ada kenyataan kita belum bisa ngerasain itu. Kita perlu waktu. Jadi mereka percaya di sini, tapi di sininya itu belum. Ngerti nggak sih, kayak kita punya orang tua, kita percaya orang tua itu sayang kita, tapi hati kita nggak ngerasa disayang. Jadi omongan kita, iya gue tahu orang tua sayang gue, tapi hati kita itu nggak ngerasa sayang itu. Jadi cuma di sini, tapi nggak turun ke sini. Sama banyak beberapa orang-orang teman-teman Kristen yang sejak kecil Kristen, dia percaya Yesus mati segala apa. Tapi sekarang gimana gue bener-bener percaya, for me itu sebuah pergulatan yang, karena memang kita diciptakan untuk dicintai, untuk mencintai. Yes, betul. Maka sebetulnya pengalaman-pengalaman nyata bahwa ada keberhargaan kita buat kehidupan orang. Lu kan pengen banget jadi berkat, makanya gue gak amatin kan kalau lu hello God, bukan menjadi berkat buat orang, kamu happy, bukan karena apa, itu nggak bisa dibayar dengan uang kan, karena ternyata Tuhan pakai aku yang ini untuk jadi blessing buat orang, padahal aku melakukan dengan segala keterbatasanku. Keterbatasnya keren sih Jul. Ya, ngerti ya maksudnya, itu ada rasa keberhargaan. Nah, waktu-waktu orang-orang di dalam kondisi terpuruk itu rasa keberhargaan itu hilang. Iya. Mungkin kita waktu mengatakan lu Tuhan sayang lu, mungkin dia juga nggak bisa, gue nggak ngerasain.
Jadi mungkin waktu itu mereka cuma butuhin, oke, nggak ngerasain nggak apa-apa. Tapi jangan buru-buru putusin, yuk. Iya. Sama aku yuk. Yuk, apa yang bisa gue buat untuk lu bisa rasain bahwa lu dicintai. Itu Apa yang lu merasa dicintai. Karena kadang-kadang orang ketika nggak ngerasa dicintai, dia juga sudah have no idea bagaimana dia merasa dicintai. Gimana kok? Have no idea contohnya. Beberapa anak yang kurang pelukan, ada yang nyari pelukan supaya ngerasa dicintai. Tapi ada yang saking kecewanya dia anti dengan pelukan. Karena dia tahu. Karena dia udah berharap dan dia tidak dapat lama. Iya. Makanya dia tahan, jadi dia tidak tahu, bahkan aku nggak suka pelukan, gue nggak nyaman. Padahal itu sebetulnya sebuah kebutuhan yang sudah mengecewakan sampai dia nggak mau lagi karena gue nggak dapat, lebih kecewa, lebih baik gue cut. Iya. Sehingga dia akhirnya tidak bisa merasakan, mengetahui solusi buat kebutuhan itu untuk rasa dicintai. Makanya sebetulnya ketika aku nggak rasa cinta, oh nggak penting segala macam. Oke. Apa yang bisa kamu rasain untuk kamu dicintai? Sekarang walaupun aku terbatas, aku teman lu, gue tahu lu nggak ngerasa dicintai, gue pengen. Lu apa? Lu gini rasa dicintai nggak? Lu gini rasa dicintai nggak? Kebanyakan orang mungkin bakal jawab kalau gue ditraktir makan all you can eat, gue merasa dicintai. Traktir teman-teman gitu. Oh ya, belum tentu semua itu kan. Iya, tapi maksud gue mungkin dia mulai dengan bercandaan, tapi kita bisa masuk dengan keseriusan gitu. Iya. Ayo, bener. gue traktir all you can eat gitu. Ternyata dia enggak juga loh. Iya. Pas lu udah makan lu tanya kan, seneng nggak? Aku pernah punya pengalaman ini yang aku sebagai ayah juga belajar. Karena anak pertama aku sempat pernah ngerasa nggak dicintai. Karena kan memang anak pertama begitu lahir, Jul, dia itu mendapatkan cinta papa mamanya full. Tahu-tahu muncul anak kedua, belum 2 tahun, baby boss. Iya. Kan? Langsung kan, kamu makan sendiri, papa ngurus adik, gendong adik, makanya anak pertama pakai dotnya adiknya, pura-pura pakai kaos kakinya, karena dia cari perhatian kan. Aduh. Kalau jaraknya deket kan. Gua anak pertama, gue relate lagi. Lu tahu, gue ketika adik gue lahir, gue nangis loh. Kenapa? Gue nangis karena langsung konsennya di sana, gue sedih. Dan lu tahu ketika gue punya anak pertama, ketika anak lahir kedua, gue kan harus mandiin anak yang pertama karena istri ngurusin. Gue mandiin sama nangis. Karena itu relate banget, kayaknya dia nggak disentuhin mamanya lagi. Oh wow. Nah, ketika dia nggak ngerasa dicintai, apalagi gue sering ribut sama anak pertama. Kalau dia ngomong melotot kayak gue juga melotot. Akhirnya kita ribut-ribut. Terus dia bilang, papa nggak sayang sama gue, uang meladak, cari papa lain. Kamu tau gak? Sorry banget. Pikiran anak ketika lu ngomong cari papa lain, apa yang ada pikiran dia? Pikiran kita kan, lu gak mau papa, udahlah lu cari papa yang lain mungkin lebih bisa bagian lu. Itu kan dari keminderan saya. Lo tau gak pikiran dia? Bener kan papa gak mau aku jadi anaknya? Wow. Gimana lu? Karena dia udah gak percaya dicintai. Lalu terus Gilang mau ngomong, papa cinta lu gak percaya? Percaya. Dia udah gak percaya. Akhirnya saya belajar, boleh tahu gak? Apa caranya supaya kamu bisa percaya papa sayang kamu? Papa mau. Tapi please belajar percaya papa sayang kamu. Dan aku lakuin tuh. Dia minta handphone. iPhone. Walaupun udah diskon ya, paling murah ya. Iya, sama. Terus dia bilang, Pak, mau handphone pertama. Mahal, gak ada uang. Oh ya udah gak apa-apa, baik kan. Terus pulang, kayaknya ini waktunya aku nunjukin cinta. Dengan harga yang mahal. Cicil 24 kali. Itu udah harga diskon paling murah. Udah mau gak keluar kan. Gue juga mau jadi bercandaan lagi tadi iPhone. Serius gue cicil 24 kali. Gue bawa pulang, gue bilang sama istri saya, wah gue bawa pulang. Wow. Dia tidur, gue taruh samping ranjangnya. Pagi-pagi dia teriak, wah gue pikir penculikan organ anak. Dia teriak, terus dia lompat-lompat. Papa, thank you. Terus adiknya 2 gak dapet handphone ikut lompat-lompat. Gak, gue pikir ada ya, Papa juga mau iPhone. Enggak, lucu loh. Ikut lompat-lompat, gue bilang bodoh banget anak gue yang 2 ini. Ikut lompat. Tapi terus gak seneng, terus saya bilang, kamu ngerasa papa sayang kamu gak? Diem dia. Belum. Aku bilang, cicilan belum lunas lagi. Gue bercanda. iya memang bener. Gue bilang, papa bisa beliin 10 handphone untuk buktiin cinta, tapi kalau kamu gak mau terbuka untuk percaya papa sayang lo, gak bakal bisa. Mau gak belajar percaya?
Jadi sekarang ya, Pak, aku udah mulai belajar percaya Papa sayang. Itu momen yang benar-benar. Maka ini teman-teman kita itu sedang merasa yang tidak dicintai, merasa berat. Kita ngomong dicintai nggak bisa, tapi kita bisa tanya. Oke, aku sebagai teman, aku tahu terbatas. Aku mau apa yang gue bisa lakuin untuk ngeringenin beban lu. Aku teman terbatas. Itu yang sebetulnya lebih penting daripada pada kata-kata lu dicintai Tuhan, lu apa. Tapi kita hadirkan cinta Tuhan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Yang mungkin dia nggak tanya, dan gue nggak pernah tanya gimana gue ngerasa dicintai. Action sometimes, maybe every time, speak louder than words. Embodied love, wah promosi lagi. Bapak yang embodiment Indonesia, saudara-saudara. Embodied love. Itu bukan promosi, gue percaya. Teman-teman, mungkin disclaimer kali ya, kita nggak ada satu niatan pun mencari kepentingan ataupun keuntungan dari apa yang kita omongin hari ini. Satu-satunya yang kita mau adalah teman-teman menyadari kalau you are loved gitu. Kalaupun nggak ada satupun manusia yang mencintaimu saat ini, karena di masa depan pasti ada gitu. Tuhan mencintai kita gitu. Gue pernah bilang gini, lu ngerasa hidup lu gelap, lu rasa seliling gelap, karena mungkin lu lilinnya. Keren. Jadi mungkin lu minta terang, padahal melalui pengalaman yang beratmu itu Tuhan ada baleng kamu untuk menjadiin kamu lilin. Yang nanti ketika lu punya pengalaman suicidal, Tuhan bisa jadiin lu teman-teman buat teman-teman yang itu. Wow. Itu keren banget. Kadang kalau lu merasa hidup lu gelap, gak ada cahaya, mungkin lu cahayanya. Itu keren banget. Tuhan sedang bikin lu, makanya gelap. Kita cari terang-terang, ternyata terangnya lu. Terangnya lu. Ternyata gue yang jadi sama kayak gue dulu kan pikir, rekonsiliasi harus orang tua ke anak. Ternyata ada satu pendeta, setahu kalau nggak salah teman-teman tahu Bu Magda. Aku dengarnya bukan langsung dari Bu Magdalena Pranata yang di UK Petra itu, tapi dari orang yang kenal dia bilang apa? Kadang nggak harus dari orang tua anak menyatakan cinta Tuhan kepada orang tuanya. Keren. Maka kadang-kadang gue bilang anak-anak, mungkin kamu nggak akan dapet dari papa mamamu, karena papa mamamu juga nggak dapet, tapi kamu yang dipakai. Dan gue ngalamin dengan hidup gue dipakai Tuhan untuk meluk papa gue yang nggak pernah punya inisiatif meluk gue. Cium dia dan menangis di pundak saya dan nangis di pundaknya. Dan gak hanya itu, ngajarin anak-anak yang juga gak dapat pelukan papanya, bisa datang papanya, minta peluk papanya atau peluk papanya. Sehingga papanya juga, katanya kemarin ada anak cerita, gue sekarang udah belajar embodiment, sekarang gue jadi manja sama papa gue, padahal gue dulu gak mau, udah biar gue bisa hidup sendiri tanpa papa. Papa peluk dok, jadi papa gue meluk gue awkward, gue juga awkward gitu ya. Ternyata ada awkwardnya juga ya muncul ya. That's really beautiful. Dia bisa datang, dia bilang, ma minta peluk. Padahal dulu dia kecil katanya sering dipukulin mamanya, tapi dia bisa datang, ma minta peluk, dan mamanya peluk, bisa nangis. Wow. Gue tadi mau nambahin juga. Ini buat teman-teman yang sempat mikir gitu tentang untuk mengakhiri hidup. Satu, udah hampir sejam kita ngomong, kesimpulannya jangan. Kesimpulannya dua juga, lu itu dicintai, walaupun mungkin saat ini lu belum rasain, belum open terhadap hal itu. Ketahuilah ada orang-orang yang juga lagi belajar mencintai lu gitu, dan lu juga harus belajar untuk membukakan diri. Kadang-kadang lu tutup soalnya, ya kan. Yes. Dan jangan mengakhiri hidup, teman-teman. Bantu teman-teman juga yang lagi berpikiran untuk hal itu. Jangan sampai terjadi lagi hidup kita. Setiap kita terlalu berharga. Selalu ada jalan tengah, selalu ada solusi, selalu ada pintu gitu untuk bisa dibuka gitu. Jadi gua nggak ngerasa mengakhiri hidup adalah pintu jawaban. Gue gak ngerasa itu sesuatu yang perlu kita ambil gitu. Kadang kita manusia mencari segala arah gitu kan. Kita mencari ke kiri, ke kanan, ke belakang. Bahkan saat pilihan terakhir mungkin lo akan mencari ke bawah. Tapi gue yakin satu jalan utama adalah lo lihat ke atas. Lo cari jalan ke atas karena lo tahu. Dan lo harus tahu kalau Tuhan lagi melihat lo ke bawah.
Tuhan lagi melihat ke bawah, melihat lu. Dan mungkin Tuhan lihat. kirimin orang-orang yang lu udah tutup mata juga. Lu perlu belajar dulu. Aku suka quotes-nya Agustin. Dia ngomong gini, tidak ada gunanya kamu di bawah terang, tapi matamu tertutup. Kadang ketika kita di dalam penderitaan hidup yang berat, kita tutup mata kita dan kita bilang gelap, padahal ada terang. Kadang kita perlu Tuhan buka mataku untuk bisa lihat sebetulnya terang-terang di sekitarku udah ada. Karena tubuh kita kalau sudah terlalu sakit kan udah gak bisa ngerasain sakit ya cuy. Nah itu makanya orang gak takut suicide karena dia udah sakit yang paling dalam itu tubuh kita punya limit dan kita gak bisa ngerasain sakit lagi. Ketika sudah sampai di limit itu kita udah gak takut mati Jul. Karena udah gak bisa ngerasain. Makanya banyak orang suka nyakitin dirinya karena dia masih bisa lega, bisa rasain sakit dan ngeluarin sakitnya. Aku dulu cutting. Aku olahraga gila-gilaan karena ternyata gue masih bisa sakit. Tapi level tertentu tubuh itu nggak bisa ngerasain sakit, namanya numb. Maka orang yang numb ini udah mati atau nggak mati udah sama. Maka kadang-kadang orang numb ini perlu, makanya kalau saya belajar embodiment perlu ngerasain tubuhnya dilatih untuk merasakan real loh di sekitar gue. Makanya ada satu ya, mungkin ini coba teman-teman yang lagi sedih segala macam coba pikirin seminggu 2 minggu ini wajah satu orang aja yang bikin kamu senyum. Muka gue. Kalau lu maafin, ada gak? Maafin gue. Lu ada gak? Lu ada gak? Minggu ini ada gak? Lu bayangin wajahnya. Gue lagi bayangin. Teman-teman yang lagi nonton juga bayangin. Ya. Ada. Langsung beda kan wajah kita. Ternyata cinta itu ada, cuma kita nggak punya waktu untuk buka yang Tuhan hadirkan. Yes. Wow. Kalau nggak ada wajah binatang lah. Oh benar. Kan? Benar. Kadang itu kita hewan peliharaan. Tuhan, ya Benar. Iya kadang-kadang ketika manusia terlalu menyakitkan binatang itu bisa. Keren. Pembicaraan kita panjang sekali. Gue berharap percuma pembicaraan panjang kalau teman-teman saat ini yang udah nonton sampai ke titik ini masih memikirkan hal yang sama. Kalau gitu gue tetap dorong buat teman-teman cari di tempat lain. Karena tempat kita terbatas, gue dan Ko Johan sangat terbatas. Cuma maksudnya teman-teman punya unlimited resources untuk mencari bantuan gitu. Dan sekarang ada banyak orang-orang baik juga yang tergerak. Nanti gue akan bantu, gue cari beberapa buat teman-teman, bagiin juga. Teman-teman juga mungkin bisa reach Ko Johan langsung di sosial media, chat langsung. Ko, gue habis nonton video lu, gue mau ngomong, chat langsung teman-teman, kasih curhatkan segala hidup. Selain itu teman-teman juga bisa kalau nggak di aplikasi HelloGuard, ada di sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa reach di sana. Teman-teman bisa dengerin ini juga di Noise dan Spotify, juga di aplikasi kita. Kita willing to help. Kita ada bukan karena ya titik aja gitu. Kita ada untuk menjadikan koma. Siapa yang ngomong? Pendeta Raditya Oloan. Kalau Tuhan masih ngasih koma, ngapain lo kasih titik? Keren. Betul. Iya. Tuhan memberkati dia. Amin. Kalau gitu teman-teman, kita minta dukungannya, dukung selalu Ko Johan di dalam pelayanannya, di dalam community-nya. Ko Johan membantu begitu banyak orang, dan kalau teman-teman juga butuh bantuan, jangan lupa untuk approach Ko Johan. Thank you. Dan sekali lagi teman-teman, your life is very precious and valuable. Jangan diakhiri. Belum saatnya. Tuhan sayang sama lo. Tuhan sayang sama lo. Dan pinjam. Gimana? Dan lo harus selalu ingat Tuhan sayang banget sama lo. Gila, hebat banget tuh orang. Semoga suatu saatnya kesini ya. Thank you untuk di sini. Thank you untuk Ko Johan. Thank you Jo. Thank you untuk teman-teman semua for watching HelloGuard on topic, where HelloGuard will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with HelloGuard.